Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa warga Nusa Tenggara Barat yang terhormat. Jumpa kita dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat hari ini, Jumat 14 Agustus 2020, dalam program informasi dan update kasus COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita awali perjumpaan malam ini dengan menyampaikan informasi yang ditanyakan oleh salah seorang warga NTB ke Provincial Call Center COVID-19. Informasi yang ditanyakan adalah, apabila seorang warga berkontak erat dengan pasien konfirmasi positif, apa yang harus dilakukan? Saat ini di kantor-kantor banyak terjadi penularan lintas orang yang kita kenal dengan klaster perkantoran. Klaster perkantoran muncul sejak dilonggarkannya aturan-aturan di mana yang tadinya perkantoran mewajibkan hanya 50% yang masuk dan sisanya work from home, tetapi dalam sebulan terakhir perkantoran sudah mulai berjalan seperti biasa. Dibukanya perkantoran dengan keadaan yang seperti biasa, walaupun tetap diminta untuk menjalankan protokol kesehatan di perkantoran, ternyata membawa dampak meluasnya penularan di level perkantoran. Sehingga banyak kita temukan kasus positif di perkantoran dan yang mengakibatkan semua orang yang ada di kantor tersebut harus di-screening. Dengan screening yang dilakukan biasanya memakai rapid test, maka kita temukan ada yang reaktif dan ada yang non-reaktif. Apabila reaktif, maka kami anjurkan segera melakukan swab untuk diperiksa di laboratorium PCR. Dari sana kita langsung lihat bahwa apakah hasil swabnya positif atau negatif, sehingga ada kepastian dari yang bersangkutan statusnya tertular atau tidak. Apabila non-reaktif, kita minta melakukan isolasi sambil menunggu rapid test yang kedua, yang biasanya dilakukan 7 hari setelah rapid test pertama. Tetapi apabila setelah non-reaktif dalam masa karantina mandiri ditemukan gejala, yaitu demam atau batu atau pilek, maka Bapak Ibu dimasukkan dalam golongan suspek karena ada riwayat kontak erat dengan pasien terkonfirmasi positif, kemudian menunjukkan gejala. Maka Bapak Ibu langsung di-swab, walaupun hasil screening rapid test sebelumnya adalah non-reaktif. Segera di-swab, kemudian melakukan isolasi mandiri sampai menunggu hasil swab keluar. Dengan demikian jelas kepastiannya bahwa Bapak Ibu termasuk yang tertular atau tidak. Jangan menunda. Dalam pedoman 5 memang diperbolehkan kontak erat tidak diperiksa, tapi isolasi 14 hari. Tetapi kalau Bapak Ibu adalah orang yang bekerja, beraktivitas, biasanya kami menyarankan segera diperiksa.
karena nantinya kantor juga memerlukan keterangan kondisi Bapak dan Ibu. Dengan demikian, kami mengingatkan kepada setiap perkantoran yang ada di Nusa Tenggara Barat, mohon setiap ruangan diukur luasannya dan ditentukan jumlah maksimal orang yang boleh ada di ruangan tersebut, sehingga physical distancing bisa tetap dijalankan. Biasanya di suatu perkantoran atau ruangan, kami mencari praktisnya, kita bagi 4. Jadi bila seorang pegawai berada di suatu ruangan itu luasnya 40 meter persegi, maka maksimal pegawai yang ada di ruangan itu adalah 10 orang. Karena selain pegawai tersebut juga ada benda-benda dan alat-alat yang ada di sana. Dengan membatasi jumlah sesuai dengan luasan, maka diharapkan physical distancing bisa tetap terjaga di perkantoran dan meringankan atau merendahkan, menurunkan resiko penularan COVID-19 di perkantoran. Tentunya yang berada di ruangan tersebut tetap harus memakai masker dan tidak demam, tidak menunjukkan gejala, serta tetap melaksanakan cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir setiap selesai melakukan kegiatan. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh seorang pegawai yang kontak erat dengan temannya yang positif. Selanjutnya kami akan sampaikan update kasus COVID-19 hari ini. Pada hari ini dari 5 laboratorium PCR yang ada di Nusa Tenggara Barat, yaitu dari Rumah Sakit Umum Provinsi, Rumah Sakit Universitas Mataram, Rumah Sakit Selong, Rumah Sakit Kota Mataram, Sains Teknopark Sumbawa, serta dari laboratorium tes cepat molekuler yang ada di Sains Teknopark di Rumah Sakit Manambai Sumbawa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 150 sampel. Di antaranya 123 dinyatakan negatif. 5 sampel adalah ulangan atau evaluasi dari pasien yang masih dirawat dan masih dinyatakan positif. Sedangkan pasien yang terkonfirmasi positif pada hari ini tercatat 22 orang. Berasal dari 6 kabupaten kota, yaitu Kota Mataram 9 orang, Lombok Barat 2 orang, Lombok Tengah 1 orang, Lombok Timur 4 orang, Lombok Utara 1 orang, dan Kabupaten Sumbawa 5 orang. Sehingga tercatat sampai hari ini ada 2.420 kasus positif dari 23.683 sampel yang diperiksa, atau berada pada kisaran angka 10,2% positif rate Nusa Tenggara Barat pada hari ini. Hari ini dinyatakan sembuh dan keluar dari ruang isolasi 15 orang pasien. Berasal dari Kota Mataram 1 orang, Lombok Barat 1 orang, Lombok Tengah 1 orang, Lombok Timur 3 orang, dan Lombok Utara 9 orang. Tercatat hari ini pasien sembuh adalah 1.628 orang atau 67,9%. Bapak Ibu warga NTB yang kami cintai, berita duka hari ini datang dari Kota Mataram dan Lombok Timur, di mana masing-masing 1 orang meninggal. Di Kota Mataram, seorang lansia tanpa penyakit penyerta telah meninggal dunia. Di Lombok Timur, 1 orang lansia dengan penyakit penyerta, penyakit komorbid, juga telah meninggal dunia.
Dengan demikian, hari ini tercatat 134 orang pasien meninggal dunia atau 5,6% dari total pasien yang positif. Dan menyisakan 658 orang pasien yang masih dirawat di rumah sakit rujukan, rumah sakit darurat di seluruh Nusa Tenggara Barat. Hasil tracing kontak yang dilakukan oleh gugus tugas desa, kecamatan, kabupaten dan kota se-Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut. Hari ini tercatat 39 orang pelaku perjalanan dari total 71.242 orang, dan yang masih berada dalam karantina adalah 778 orang atau 1,1%. Kontak erat dari pasien konfirmasi positif tercatat bertambah 179 orang, sehingga total menjadi 18.397, dan yang masih menjalani karantina adalah 1.821 orang atau 9,9%. Sementara tambahan suspek, yaitu orang yang berkontak atau dengan pasien konfirmasi positif dan menunjukkan gejala walaupun ringan, adalah 22 orang, sehingga total menjadi 10.240 orang. Dan kasus probable, mereka yang menunjukkan gejala COVID-19 yang nyata tetapi belum ada hasil laboratoriumnya adalah 406 atau 3,9%. Dan pasien suspek yang masih diisolasi saat ini adalah 338 atau 3,3%. Total pasien konfirmasi positif dan probable yang dirawat di seluruh rumah sakit rujukan dan rumah sakit darurat maupun di isolasi terpadu saat ini berjumlah 1.064 orang di seluruh Nusa Tenggara Barat. Kita doakan mereka yang masih dirawat bisa segera sembuh, bisa segera berkumpul dengan keluarga, dan bisa segera beraktivitas kembali. Bapak Ibu warga Nusa Tenggara Barat yang kami hormati, masih munculnya kasus yang positif menandakan bahwa masih terjadi penularan transmisi lokal di Nusa Tenggara Barat. Kita sekarang tidak lagi mengenal siapa orang tanpa gejala yang ada di sekitar kita yang mempunyai virus di dalam tubuhnya, tetapi karena imunitasnya yang baik, maka mereka masih tetap bisa beraktivitas seperti biasa. Yang kita jaga adalah mereka yang berada di lingkungannya. Itulah sebabnya tracing kontak masih harus dilakukan. Di mana yang kita harus lakukan tracing kontak? 1, apabila kita temukan ada kasus positif. 20 orang di sekitar pasien positif, baik itu di rumah, di kantor, atau di aktivitas lainnya, harus kita periksa. Harus kita tandai, kita wawancara, apakah dia juga tanpa gejala atau ada gejala. Kemudian di sarana-sarana yang tertutup, asrama, pondok pesantren, ruang-ruangan kantor, juga wajib kita lakukan surveillance. Kenapa? Kita ingin semua ruang tertutup ini bisa tetap melakukan kegiatan mereka dengan aman, karena kita sudah tahu bahwa risiko penularan tidak terjadi di ruangan tersebut. Berikutnya, di ruangan terbuka di mana terjadi kerumunan yang luar biasa. Contoh, di pasar, tempat-tempat keramaian, tempat wisata, di mana biasanya orang sulit melakukan physical distancing. Kita juga harus lakukan surveillance di sana. Mungkin kita memeriksa secara acak orang-orang yang ada di sana. Dengan demikian,
resiko penularan COVID-19 di daerah NTB bisa kita petakan. Tidak hanya sekedar merah, kuning, hijau, tetapi juga kita hitung, kita lihat proses-proses penularan yang ada di sana. Bapak Ibu warga Nusa Tenggara Barat yang kami hormati, kami tidak lelah untuk mengingatkan tentang kepatuhan dengan protokol kesehatan. Protokol kesehatan yang melindungi masyarakat, di mana kita minta Bapak Ibu tetap melakukan pencegahan, baik secara individu maupun secara kelompok. Melakukan desinfeksi, melakukan sosialisasi, melakukan deteksi dini, dan memberikan respon terhadap kontak dengan kasus positif. Kami memohon kepada warga NTB, bila ada di antara Bapak Ibu yang kebetulan berkontak dengan pasien positif, mohon kerjasamanya apabila petugas yang ada dari gugus tugas mencoba melakukan tracing kontak kepada Bapak Ibu. Kami lakukan ini untuk memutus mata rantai penularan, sehingga Bapak Ibu juga nyaman, pasti dengan posisinya, oh saya ternyata tidak tertular. Kalaupun tertular, mungkin kita akan segera kelola di rumah sakit rujukan, di rumah sakit darurat, atau di isolasi terpadu yang ada. Dan setiap kita selalu mematuhi protokol kesehatan yang tujuannya melindungi individual. Pakai masker, cuci tangan pakai sabun, di bawah air mengalir 20 hingga 40 detik, atau dengan hand sanitizer pada saat kita bepergian. Jaga jarak, jauhi kerumunan, lindungi anak cucu yang masih bayi dan balita, lindungi istri dan saudara kita hamil, lindungi orang tua kita yang lansia, serta mereka-mereka yang kebetulan mempunyai penyakit komorbid. Mereka adalah orang-orang yang berisiko tinggi dan tidak boleh bertemu dengan orang-orang yang membawa penyakit, baik bertemu karena mereka berada di luar rumah ataupun bertemu karena yang bersangkutan datang bertamu mengunjungi ke rumah. Mulailah selektif untuk melindungi keluarga dan anak-anak kita. Untuk diri kita sendiri, mari tingkatkan imunitas dengan makan makanan yang bergizi dan gizi yang seimbang, istirahat yang cukup, olahraga teratur 30 menit dalam sehari, kelola stres agar imunitas tidak turun. Dengan demikian, kita harapkan kita semua terhindar dari risiko penularan virus corona atau SARS-CoV-2 dan tidak menjadi pasien COVID-19. Demikian informasi dan update yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua dan menghindarkan kita tertular dari COVID-19. Tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan kita. Salam sehat Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.